Ada nama 5 nabi di dalam Al-Quran, diabadikan sebagai nama surah Al-Quran. Yusuf, Yunus, Ibrahim, Nuh, Muhammad. Yusuf, Yunus, Ibrahim, Nuh, Muhammad. Kring 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 alarm berbunyi, waktu jam 4 pagi. Ku harus bangunkan diri, lakukan salat tahajud. Duk 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 beduk berbunyi, azan pun mengikuti. Ayo salat subuh jangan tunda lagi, nanti keburu pagi. Nak anak yang soleh, ayo belajar online lagi. Rasa jenuh di hati, tapi mau bagaimana lagi. Nak anak yang soleh, ayo belajar online lagi. Rasa jenuh di hati, tapi mau bagaimana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini bersama Ustazah Tati dan Umama. Ya, kali ini Umama akan ikut belajar bersama kita ya teman-teman. Umama, mari kita pimpin doa membaca basmalah ya sebelum pelajaran dimulai. Mari kita baca doa Umama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, simak pelajaran berikut. Baik, kali ini kita belajar di tema 7, subtema 3, PB 1 dan 2. Tanaman di sekitarku. Nah, materi kali ini yaitu kita akan belajar tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan tentang merawat tanaman, mengenal ciri-ciri tanaman dan pertumbuhan tanaman dari biji, mengenal kalimat pujian kepada teman, mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Tujuan pelajaran kali ini yaitu siswa bisa menuliskan aturan tentang merawat tanaman. Siswa bisa mengungkapkan dan menuliskan kalimat pujian kepada teman. Siswa bisa menjiplak daun dan mewarnai hasil jiplakan. Nah, anak-anak, ya, kali ini kita mengenal tentang makhluk hidup tanaman. Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan dari tumbuhan. Ya, tumbuhan juga makhluk hidup yang memerlukan makanan dari tanah, air, pupuk, serta perawatan. Tanaman ada beberapa jenis. Coba, yang pertama yaitu tanaman liar, yakni tanaman yang berada di semak belukar atau di hutan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanaman hias, yakni tanaman yang dipelihara sekitar rumah, seperti tanaman bunga-bunga dan lain-lain. Yang ketiga, tanaman perkebunan, yaitu tanaman yang dipelihara guna menghasilkan uang dan juga untuk makan sendiri, seperti padi, jagung, kacang, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, coba kalian perhatikan dan simak gambar berikut. Kali ini Ustazah akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari pohon. Yang pertama adalah, nah, itu adalah akar. Akar tumbuh di dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Ya, yang berwarna coklat itu adalah batang pohon. Yang ketiga adalah daun. Nah, daun ada berwarna hijau, ya warna kuning, juga ada daun yang berwarna coklat dan berwarna lain-lainnya.
Yang keempat itu adalah buah. Kali ini adalah buah mangga. Tentunya buah adalah banyak ya. Yang kelima adalah bunga. Ya, di pohon mangga terdapat bunga. Nah, yang keenam adalah biji. Ya, mangga memiliki biji. Banyak ya buah-buahan yang memiliki biji ya. Ada rambutan, ada durian, dan lain sebagainya. Anak-anak Ustazah tentunya sudah mengenal ya biji-biji buah-buahan. Kemudian bagaimana ya cara merawat tumbuhan? Siapa yang tahu? Boleh bantu jawab Ustazah. Baik, ya yang pertama adalah ya tumbuhan itu perlu disiram pada pagi hari dan sore hari. Yang kedua adalah ya tumbuhan diberi pupuk. Ya, pupuk yang terbaik adalah pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan, kemudian kulit pisang, kemudian dari sampah basah dari dapur, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah tanaman juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Nah, tanaman juga membutuhkan sinar matahari ya, tentunya matahari di pagi dan di siang hari. Kemudian yang keempat, ya, tanaman harus kita jauhkan dari hama. Hama apa ya? Bisa tikus, ulat, cacing, semut, dan lain sebagainya. Agar tanaman terlihat segar, subur, dan menghasilkan buah yang bagus. Nah, anak-anak, itu tadi bagian-bagian pohon dan cara merawat tumbuhan. Tentunya anak-anak sudah paham ya? Ya, kali ini ada contoh tentang pertumbuhan tanaman dari biji. Ya, anak-anak tentunya mengenal biji buah-buahan. Coba kalian perhatikan di gambar A. Di gambar A, ini di dalam tanah bijinya kita tanam, kemudian tumbuh akar kecil. Dia di dalam tanah tumbuh akar kecil dulu ya. Nah, yang kedua yaitu yang B. Coba kalian perhatikan, simak gambar B berikut. Ya, lalu akar tumbuh ke bawah, dari biji tumbuh batang, dan ke atas tanah. Ya, akarnya semakin memanjang ke bawah tanah, kemudian batangnya ke atas permukaan tanah. Yang C, coba kalian perhatikan. Kulit biji lalu terkupas. Nah, setelah keluar dari tanah, kulit bijinya terkupas anak-anak. Kemudian muncul daun yang berwarna hijau ya. Kemudian berikutnya yang D adalah setelah itu apa anak-anak? Batang tumbuh besar dan tinggi. Daun semakin banyak. Kemudian setelah daunnya semakin banyak bagaimana? Ya, tumbuh bunga, kemudian juga tumbuh buah. Nah, gambar ini bisa kalian simak di buku kalian di halaman 94 ya. Nah, anak-anak juga boleh mencoba menanam biji di rumah. Boleh biji apa saja. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Kemudian jangan lupa dokumentasikan perkembangan bijinya. Baik, anak-anak Ustazah, kali ini kita belajar tentang kalimat pujian. Ya, kali ini belajar tentang kalimat pujian yang disampaikan kepada teman. Nah, apa itu kalimat pujian? Ya, kalimat pujian adalah kalimat rasa kagum yang
disampaikan kepada seseorang atau kepada teman. Baik, coba kalian perhatikan contoh di gambar 1. Apa ya kata ayah ya? Ayah berkata apa itu? Coba bantu baca. Siapa yang bisa bantu baca? Ya, hasil kerjamu sangat rapi, Sandi. Kamu memang rajin. Nah, itu tadi kata ayah. Kemudian Sandi menjawab, terima kasih ayah. Nah, kalimat pujian yang disampaikan oleh ayah adalah hasil kerja Sandi sangat rapi. Kemudian perhatikan di contoh yang kedua. Nah, di sini Benny sedang bernyanyi di depan kelas dengan bagus. Kemudian temannya berkata, Benny, kamu hebat, bernyanyi dengan bagus sekali. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat pujian. Tentunya insya Allah anak-anak sudah paham ya. Nah, anak-anak ustazah, berikut kita akan belajar tentang menjiplak dan mewarnai daun. Nah, coba kalian perhatikan aneka ragam jenis-jenis daun. Tentunya di rumah kalian banyak ya, berbagai macam jenis daun-daunan. Ya, kali ini adalah bagaimana cara menjiplak daun bisa menjadi bentuk sebuah gambar. Nah, coba kalian perhatikan di gambar nomor 1. Daun diletakkan di atas buku gambar atau di atas kertas. Nah, kemudian ambil pensil, lalu kita mengikuti membuat garis, mengikuti alur bentuk daun. Nah, di gambar yang kedua ini, coba kalian perhatikan. Kira-kira ada berapa daun ya yang diciplak? Ya, ada 3 daun. Ya, ini membentuk kura-kura ternyata teman-teman. Ya, badannya terbuat dari daun yang besar. Kemudian kepalanya terbuat dari daun yang kecil. Kemudian tangan dan kakinya juga terbuat dari daun yang kecil yang membentuk jari. Nah, setelah diciplak, anak-anak boleh mewarnainya seperti contoh di gambar yang nomor 3 ini. Nah, anak-anak tentunya kalian bisa mencari daun-daun ya yang ada di sekitar rumah kalian ya. Nah, anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas tentunya tetap semangat belajar di rumah tanpa jenuh. Nah, berlatihlah kalian di halaman 89 dan 91. Tetap semangat belajar di rumah ya sayang. Menjadi anak yang soleh dan soleha, berkarakter, berakhlak mulia. Demikian pembelajaran kali ini. Mari bersama-sama kita akhiri membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ila liqa.